Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kanalnya Anissa Sukono, di mana kalian bisa dapatkan informasi seputar perjalanan saya. Dan kali ini kita bakal trip kemana? Ikuti terus perjalanan saya di Anissa Sukono. Banten merupakan provinsi yang patut diperhitungkan akan destinasi wisatanya. Mulai dari wisata religi, wisata pantai yang membentang panjang dan eksotis dari wilayah Lebak, Pandeglang, Serang sampai Cilegon. Wisata alam pegunungan bagi yang hobi nanjak, ada Akarsari, yaitu kepanjangan dari Gunung Asepan, Gunung Karang dan juga Pulau Sari yang berada di Pandeglang. Lalu ada juga wisata kuliner yang hampir di setiap kabupaten atau kota memiliki ikon tersendiri. Ada juga wisata modern yang berada di pusat kota di wilayah Tangerang Raya, dan wisata air terjun atau curug yang ada di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Serang. Kali ini saya akan ajak kalian ke salah satu curug yang dari zamannya saya remaja sampai sekarang itu masih ramai dikunjungi. Dan curug ini berada di wilayah Kabupaten Serang. Yaps, bener banget, Curug Cigumawang. Berada tepatnya di Desa Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk datang ke Curug Cigumawang ini memang memerlukan perjuangan yang nggak sedikitnya. Oh ya, untuk kendaraan roda 2 nggak usah khawatir juga, karena kalau kendaraan kaliannya baik-baik saja, fit, dipastikan bisa nanjak dengan selamat ya. Untuk parkir kendaraan roda 4 Rp10.000, dan untuk kendaraan roda 2 itu Rp5.000. Setelah kita parkir kendaraan, trekking dimulai. Hati-hati pada saat jalan, karena sekali lagi kami datang pada saat musim hujan, jadi sudah bisa dipastikan itu jalannya licin, terlebih saat trek turun. Dan tentunya ini akan sedikit terlupakan ya, karena suasana yang masih asri dan juga udara yang segar itu sekali lagi bakal bikin kita lupa dengan yang namanya kepenatan yang ada. Perjalanan kurang lebih sejauh 1 km dengan suasana alam yang menyejukkan. Dan nanti kita akan ketemu sama namanya jembatan kayu. Lagi-lagi harus hati-hati ya, karena di jembatan ini ada bagian yang lapuk. Dan nampaknya suara air terjun sudah mulai terdengar. Itu tandanya Curug Cigumawang sudah mulai dekat. Sebelum sampai di Curug, kita bakal lewati pos piket, dan ya untuk bayar tiket masuknya itu sudah tertera ya. Rp25.000. Kang, hari ini rame nggak Kang? Mudah-mudahan pagi ini baru kita doang apa? Iya, benar. Oh, baru kita doang. Baru ini doang. Mudah-mudahan jadi penglaris ya, Kang. Iya. Terus pas ada Covid sepi nggak nih? Biasa aja, nggak berpengaruh ya? Oke. Jadi kita tinggal masuk nih ya. Tadi sudah bayar parkir, bayar tiket masuk Rp5.000 per orang ya. Dengan Kang siapa? Maman. Kang Maman, nuhun Kang Maman. Selamat berjaga. Untuk menuju Curug Cigumawang ini cukup mudah ya. Kalau dari wilayah Serang, kita tinggal mengarahkan kendaraan kita menuju Ciomas, lalu menuju Pasar Padarincang. Selewat Pasar Padarincang itu sedang diperbaiki, jadi kami dialihkan ke jalan samping SD saat itu ya. Dan memang warga sekitar juga cukup membantu kalau misalkan kita mau datang ke Curug Cigumawang ini. Dan di sini warga juga sudah membuat pegangan dari bambu untuk bantu kita saat lewat bebatuan yang licin tadi. Ini dia Curug Cigumawang. Nikmat Tuhan manakah yang kan kau dustakan? Kembali kami disuguhkan salah satu ciptaannya. Ya, air terjun atau Curug Cigumawang yang memiliki tinggi sekitar kurang lebih 40 meter, yang berada di antara tebing-tebing ditumbuhi pepohonan yang rindang, dan aliran airnya ini berasal dari mata air Gunung Buntul. Air yang dialirkan dari Curug Cigumawang cukup deras dan bersih.
Namun beda halnya kalau kita datang pada saat musim penghujan, jadi airnya agak sedikit keruh saat itu. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa dikasih nama Curug Cigumawang? Nah, kabarnya nih sekitar tahun 1970, masyarakat sekitar itu melihat debit air yang turun menyerupai bawang. Curug itu dikenal dengan Curug Cigumawang. Bawang Cigumawang. Iya udah deh, kayak gitu sih ceritanya ya yang kita dapatkan. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita datang ke Curug Cigumawang? Nah, kita bisa nikmati beragam wisata. Misalnya, sudah pasti main air, ya nggak sih? Dan kedalaman di Curug Cigumawang ini tidak terlalu dalam, hanya sekitar perut orang dewasa, dan aliran airnya pun tidak terlalu deras. Jadi ini cukup aman ya kalau kita mau main air di bawah air terjunnya langsung. Tapi tetap harus hati-hati ya. Panjat tebing. Nah, area Curug Cigumawang memang dikelilingi tebing-tebing yang cukup tinggi dan kokoh. Jadi untuk kalian yang suka sama yang namanya panjat tebing, nah ini bisa menjadi destinasi buat kalian untuk dicoba treknya di area Curug Cigumawang, tapi dengan safety atau keselamatan yang sudah distandarisasi. Yang lainnya adalah camping. Nah, ini seru banget nih kalau camping di dekat-dekat air terjun. Wah, rasanya kayak gimana ya? Penasaran kan? Tapi memang untuk penerangan di malam hari agak kurang. Jadi kalau kalian mau camping, pastikan juga penerangannya cukup memadai ya. Kalau foto-foto nggak usah ditanyakan, itu pasti sudah kalian siapkan dari rumah masing-masing. Gak usah khawatir kalau kalian kehabisan bekal, karena di sana sudah ada warung-warung yang menyediakan makanan ya untuk para pengunjung. Kamar mandi umum juga ada, terus saung-saung atau gazebo untuk istirahat juga ada, musola dan juga area parkir. Nah, itu dia jalan-jalan kita ke Curug Cigumawang di Padarincang, Kabupaten Serang. Siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi untuk destinasi wisata kalian di tahun yang akan datang. So, tetap jaga kesehatan, ikuti juga protokol kesehatan yang berlaku karena memang masih pandemi COVID ya. Terus jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya, dan juga tidak berkerumun ya. Jadi kalau piknik jangan rame-rame ya. Juga menjaga kebersihan ya, buang sampah pada tempatnya. Terus juga harus hati-hati dimanapun kita berada atau berkunjung ke satu destinasi, tetap harus hati-hati dan ikuti juga arahan petugas yang memang berjaga di lokasi tersebut. So, sampai jumpa di destinasi lainnya. Salam lestari dan assalamualaikum, bye bye.